妖王被杀，新妖王为了斩草除根，能捉了那龙胎，妖界会因此。Halo my friend, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini si kartun akan menceritakan alur film yang berjudul Monster Hunt. Film ini menceritakan kisah perjalanan seorang pria dan wanita yang mencoba menyelamatkan bayi monster yang berada di perut si pria. Ingat ya, perut si pria, bukan perut si wanita. Oke my friend, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Oke friend, di sini gue bakal bercerita dulu bagaimana sih awalnya kok bisa monster dan manusia malah hidup berdampingan. Jadi, kisah awalnya tuh manusia dan monster memang hidup berdampingan friend. Sampai akhirnya manusia memonopoli dunia dan menyatakan perang kepada monster. Tapi para monster kalah dan diusir oleh manusia ke perbatasan. Nah, gak lama kemudian, para monster ini malah saling perang satu sama lain. Raja monster yang lama meninggoy dan untuk memutus hubungan raja yang lama, raja monster yang baru memerintahkan pengikutnya untuk membunuh ratu yang lama dan juga bayi yang dikandungnya. Ratu yang lama pun kabur ke dunia manusia dengan ditemani oleh dua pengawal suami istri yang bernama Zugao dan Pang Ying. Singkat cerita, di desa Yongning, dua pemuda yang bernama Song Tianyin dan Xiao Wu mendatangi emak-emak yang bernama Mama Li dan Bibi Mo yang sedang bertengkar. Tianyin merupakan wali kota di desa itu, sementara Xiao Wu merupakan temannya. Di sini, Tianyin mencoba meredakan amarah emak-emak ini tapi malah dihempaskan. Begitupun dengan Xiao Wu. Dengan rasa galau, Tianyin pun balik ke rumah. Dan setelah di rumah, Tianyin mencari neneknya yang ternyata sedang ngumpet di dapur. Di sini si nenek malah menyindir Tianyin karena dirinya tidak bisa memburu monster tidak seperti ayahnya. By the way, ayah Tianyin yang bernama Song Dai Tian merupakan pemburu monster ternama di desa itu dan telah meninggalkan Tianyin bersama neneknya sewaktu dia kecil. Sementara di sisi lain, Tuan Ge yang merupakan kaisar di desa memerintahkan kepada para pemburu untuk menangkap bayi raja monster yang dianggapnya berbahaya. 兔死狗能捉了那龙胎，妖界会因此大。 Singkat cerita, Tianyin yang sedang berada di sungai didatangi oleh sepasang suami istri yang bernama Pang Ying dan Zugao. Mereka berdua langsung diarahkan dan dibawa Tianyin ke restorannya untuk makan. Tapi gak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Huo Xiaolan. Huo sendiri merupakan pemburu monster di desa itu yang telah mendapatkan penghargaan tingkatan kedua bagi para pemburu monster. Huo yang sudah sadar bahwa Zugao dan Pang Ying yang merupakan monster langsung baku hantam di tempat itu untuk mendapatkannya. Sementara Tianyin malah kabur ke dapur. Tapi di dapur ternyata ada monster lagi yang tidak lain merupakan ratu monster lama yang sedang mengandung anaknya. Baku hantam antara Huo dan dua monster itu pun terus berlanjut sampai akhirnya Lu Gong mendapatkan si monster dengan mudah. Sedangkan ratu monster lama kabur menyelamatkan diri dan meludah kepada Tianyin. By the way, Lu Gong merupakan pemburu monster tingkatan keempat. Malam harinya, Huo disuguhi makanan oleh Tianyin. Huo juga meminta untuk tidur di rumah Tianyin karena kemungkinan besar monster itu akan balik lagi kepada Tianyin dikarenakan dirinya sudah diludahi oleh ratu monster itu. Di sini, Tianyin juga ditipu oleh Huo. Dirinya dijanjikan akan bercocok tanam bersama Huo. Tapi, ketika akan tidur, Huo malah melilit badan Tianyin dengan tali serta mulut yang ditutup kain agar tidak bisa berbicara dan bergerak. Gak lama setelah mereka berdua tertidur, diam-diam ratu monster itu memotong lantai yang terbuat dari kayu yang Tianyin tiduri. Sementara Huo yang tertidur pulas, tidak sadar bahwa Tianyin akan dibawa sang ratu. Di sisi lain, Lu Gong pun bermalam di suatu tempat dengan ditemani api unggun, Pang Ying dan Zugao. Gak lama kemudian, monster suami istri ini bernyanyi sedih dan Lu Gong pun ikut bernyanyi bersamanya. Pang Ying dan Zugao tidak bisa berbuat apa-apa karena badan mereka dijerat oleh tali besi agar tidak bisa kabur. Tapi diam-diam, Pang Ying dan Zugao mencuri kunci tali besi yang mengikatnya untuk kabur.
Lugong yang tidak mengetahui langsung dihempaskan dan mereka berdua pun kabur untuk mencari ratu monster. Tianyin akhirnya dibawa ke hutan oleh sang ratu. Di sini sang ratu ingin Tianyin untuk menyelamatkan bayi yang dikandungnya karena sang ratu merasa telah sekarat akan meninggal. Tanpa basa-basi lagi, sang ratu pun membelah perutnya dan memasukkan bayinya ke dalam mulut Tianyin sampai akhirnya di dalam perut. Tiba-tiba monster lain pun datang disusul dengan Huo. Monster raksasa ini langsung baku hantam dengan Huo dengan Satsitsut. Sementara itu, ratu monster yang bersama Tianyin tiba-tiba meninggal. Huo dan Tianyin pun langsung berlari ke dalam lubang untuk pergi ke rumah Tianyin. Sesampainya di rumah, perut Tianyin mulai membesar dan Huo pun kesenangan karena akan memiliki monster dan menjualnya dengan sangat mahal. Tapi, ketika mereka berdua pergi ke dapur, Huo tidak sengaja menginjak jebakan yang dibuat nenek Tianyin, yang membuat dirinya terjebak di dalam suatu jaring. Tianyin kegirangan dan akan mencoba kabur keluar. Dia pun mendatangi Xiaowu yang merupakan sahabatnya. Tapi setelah melihat Xiaowu yang merupakan monster, Tianyin malah lari. Xiao pun mengejar Tianyin, tapi apa daya, dirinya malah tertangkap oleh pemburu monster. Sementara Huo mulai membaca mantranya untuk mengeluarkan dirinya dari jeratan. Tianyin pun mulai memata-matai para warga desa yang ternyata telah tertangkap oleh Tuan Ge. Tianyin dibuat terkaget setelah melihat para warga desa ini ternyata monster semuanya. Tapi mereka semua vegetarian yang sama sekali tidak memakan daging atau meminum darah. Tuan Ge ke desa itu untuk mencari bayi ratu monster yang diduga berada di situ. Tapi para warga ini tidak ingin mengkhianati sesama monster dan malah meledek Tuan Ge yang membuat dirinya marah. Tuan Ge pun memerintahkan pengawalnya untuk membunuh salah satu monster itu dengan kumbang api. Para monster ini mulai ketakutan dan mereka semua ditangkap oleh Tuan Ge. Tianyin yang melihat hal itu dan mencoba berteriak, ditahan bibirnya oleh Huo yang sudah terlepas dari jaring. Rumah-rumah yang berada di desa itu pun mulai dibakar satu persatu sampai hangus. Tianyin merasa sedih karena neneknya meminta dirinya untuk menjaga desa itu, tapi ternyata gagal. Tianyin pun coba ditenangkan oleh Huo dan diajak ke kota Suntian untuk menjual bayi monster yang berada di perutnya. Mereka pun terus berjalan sampai akhirnya berada di sebuah kedai. Di sini, Tianyin makan mie ayam dengan porsi yang sangat banyak yang membuat Huo merasa kesal. Gak lama kemudian datanglah Lugong. Huo pun menyuruh Tianyin untuk bersembunyi di belakang karena takutnya Lugong malah mengambil bayi monster yang berada di dalam perut Tianyin. Di sini Huo mencoba basa-basi kepada Lugong dan meminta membayar hutang monster yang diambilnya pada waktu itu. Tapi Lugong menyuruh Tianyin untuk tetap diam karena dirinya sedang mengincar bayi monster yang berada di perut sang ratu waktu itu. Bayi monster itu sangat spesial karena harganya sangat tinggi bila dijual. Lugong merasa bahwa monster itu akan kembali kepada Tianyin dan mencoba mengajak kerjasama kepada Huo untuk mendapatkannya. Huo tidak setuju dan pergi ke belakang untuk menemui Tianyin. Di belakang, ternyata Tianyin sedang makan rempah-rempah dan gak lama kemudian datanglah Lugong. Mereka berdua pun kabur dikejar Lugong sampai akhirnya mereka baku hantam untuk memperebutkan Tianyin. Tiba-tiba datanglah monster raksasa di belakang Lugong. Mereka berdua akhirnya kerjasama untuk menghentikan monster itu. Tapi Huo dan Tianyin malah kabur dengan menyisakan sang monster dan Lugong. Huo merasa Lugong bisa membunuh monster itu karena dia pemburu monster level 4. Benar saja, gak lama kemudian monster itu mulai ompong dan kabur, sementara Lugong wajahnya babak belur. Singkat cerita, mereka memesan sebuah kamar di penginapan. Di sini juga ternyata ada Pang Ying dan Zugao yang membuntuti mereka berdua. Huo yang belum sadar bahwa ada sepasang monster itu segera membawa Tianyin ke kamar sementara dirinya balik lagi ke lobi untuk makan. Di lobi, Huo didatangi oleh sepasang suami istri yang bernama Yingying dan Zhenglao. Yingying curhat kepada Huo bahwa dirinya dan suaminya akan pergi ke kota Suntian untuk pesta makan mewah di restoran Heaven. Sementara Zhenglao mengatakan kepada Yingying bahwa mereka harus menyewa pengawal yang merupakan pemburu monster.
Huo yang mendengar dan melihat hal itu langsung berlari ke kamar karena keadaan di penginapan sangat berbahaya bagi Tianyin. Sementara di dalam kamar, ada Pang Ying dan Zugao yang akan membawa Tianyin. Ketika mereka berdua membuka pintu, tiba-tiba ada Huo di depannya. Tanpa basa-basi lagi, Huo langsung menempelkan kertas mantra ke jidat dua monster itu, sehingga mereka berdua terdiam kaku tak bisa bergerak. Pang Ying dan Zugao pun disembunyikan di dalam lemari, sementara Tianyin yang akan dibawa pergi oleh Huo, tiba-tiba perutnya merasakan kesakitan yang menandakan dia akan melahirkan. Huo mencoba memanggil dokter tapi tidak mungkin, karena di luar banyak pemburu monster yang siap membawa Tianyin pergi. Dia pun mencoba untuk membantu Tianyin melahirkan dengan membawa gunting, air hangat, dan handuk. Huo pun mencoba menenangkan Tianyin dengan segala cara, tapi teriakan Tianyin ternyata terdengar sampai luar. Sementara di luar ada Ying Ying dan Zheng Lao yang tidak sengaja lewat depan kamar mereka, yang membuat mereka sangat kepo keadaan di dalam. Ying Ying mencoba menanyai kabar dari Huo dan dijawab baik olehnya, tapi Zheng Lao tidak percaya. Ying Ying pun mencoba membuka pintu dan tidak sengaja melihat seseorang yang akan melahirkan. Ying Ying segera masuk untuk membantu, tapi dia ditahan oleh Huo. Huo mengaku bahwa itu ibunya dan tiba-tiba Tianyin mengeluarkan telur bayi monster itu lewat mulutnya. Kejadian itu terlihat oleh Ying Ying. Dia kaget dan dibuat pingsan oleh Huo. Oke my friend, cerita ini belum habis dan masih ada lanjutannya di part 2. Jadi stay tune terus di channel ini dan jangan lupa klik subscribe dan juga tombol loncengnya, dan bye bye.